Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ejaan, yaitu tentang penulisan kata. Dalam bahasa Indonesia terdapat bermacam-macam kata. Ada kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata atau kata majemuk, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, singkatan kata, dan kata bilangan. Lalu bagaimana cara penulisannya? Kita mulai dari pengenalan kata terlebih dahulu ya. Kata itu merupakan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri. Kata dapat terbentuk dari satu morfem, dua morfem atau lebih, seperti di, dengan, itu yang satu morfem. Disebarluaskan, diperbaharui, dan sebagainya. Kata dasar, kata yang menjadi dasar dalam pembentukan kata yang belum mengalami proses pembentukan. Adapun kata turunan adalah kata yang sudah mengalami proses morfologis atau seperti kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung. Sekarang kita lihat bagaimana cara penulisannya. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, karena dia sakit, hari ini dia tidak hadir kuliah. Kalimat karena dia sakit, hari ini dia tidak hadir kuliah, semuanya terdiri dari kata dasar, yaitu di situ terdapat karena dia sakit 3 kata, hari ini 2 kata, dia tidak hadir kuliah 4 kata. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Kata turunan 1. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, berbahagia, diperpanjang, kesiangan, berlepas tangan, tanda tangani, se-Jawa Barat, ber-KTP. Itu ditulis semuanya serangkai, kecuali untuk kata-kata yang terdiri dari 2 kata, seperti berlepas tangan. Asalnya lepas tangan, maka kata berlepas itu digabung, sedangkan tangannya terpisah. Tanda tanganinya yang digabung. Kemudian untuk kata se-Jawa Barat dan ber-KTP, yaitu kata yang mendapat awalan se, sedangkan bergabung dengan kata Jawa Barat yang huruf kapital, diawali dengan huruf kapital, maka memakai tanda sambung. Yang kedua, bentuk dasar yang merupakan gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai. Contoh, disebarluaskan, dijawa baratkan, ke Inggris-Inggrisan. Gabungan kata ditulis serangkai. Contoh, prasejarah, pasca sarjana, antar pulau, non-Islam. Selanjutnya penulisan kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, undang-undang, berjalan-jalan. Selanjutnya penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Kata majemuk yang umum ditulis terpisah. Contoh, orang tua, duta besar, tanah air, itu ditulis terpisah ya. Kemudian kata majemuk khusus memakai tanda sambung. Contoh, anak-anak strip istri, alat pandang dengar, strip dengar, model dokter baru, ibu bapak. Kemudian kata majemuk yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contohnya matahari, serba bisa, anti peluru. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Kata kumiliki dan kau ambil itu ditulis serangkai.
Mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya telah kusimpan. Nah, bukuku, bukumu, bukunya kusimpan digabung ya penulisannya. Selanjutnya penulisan partikel. Partikel lah, tah, dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya apakah, adakah, siapakah, itu ditulis serangkai. Kemudian partikel pun yang berarti juga ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Seperti saya pun, masjid pun, dan lain-lain. Adapun partikel pun yang berfungsi sebagai penegas ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Seperti walaupun, meskipun, kendati pun, sungguh pun. Nah, itu ditulis disatukan ya atau diserangkaikan dengan kata yang mendahulunya. Selanjutnya partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari kata-kata yang mendahulunya. Seperti jeruk itu diteliti satu per satu. Satu per satu di situ artinya satu demi satu. Jadi per di situ artinya demi. Harga handuk itu Rp100.000 per helai. Per di situ berarti tiap artinya. Dia diangkat menjadi anggota DPR per 3 Oktober 2000. Per di situ artinya mulai ya. Jadi dia diangkat menjadi anggota DPR mulai 3 Oktober 2000. Selanjutnya penulisan singkatan kata. Istilah singkatan kata itu terbentuk istilah yang bentuk lisannya terdiri dari satu huruf atau lebih, tetapi bentuk lisannya sesuai dengan bentuk istilahnya. Contohnya sentimeter, set, cm, liter, L, TG, tangan. 2. Istilah yang bentuk lisannya terdiri dari satu huruf atau lebih yang dilisankan huruf demi huruf. Contohnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, UIN, Universitas Islam Negeri. 3. Istilah yang dibentuk dengan menanggalkan sebagian unsurnya. Contoh laboratorium menjadi lab, kereta api ekspres menjadi ekspres. Selanjutnya yang keempat, singkatan yang diambil dari huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ABRI singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. UIN singkatan dari Universitas Islam Negeri. Kemudian ITB Institut Teknologi Bandung. UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Maka ditulis dengan huruf kapital semua karena merupakan menyingkat dari huruf awal tiap katanya. Kemudian yang kelima, penulisan akronim, yaitu gabungan huruf awal, singkatan yang terdiri dari gabungan huruf awal dan suku kata huruf awalnya saja yang kapital. Contoh Unisba, Depdikbud, Puskesmas, itu Unisba U-nya saja yang besar, Depdikbud D-nya saja yang besar, Puskesmas juga P-nya saja yang besar. Adapun akronim yang berupa singkatan kata yang bukan nama lembaga, maka ditulis dengan huruf kecil semua. Contoh rudal, peluru kendali, dan sebagainya. Terakhir penulisan kata depan. Kata depan ada kata di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kecuali kata kepada dan daripada ditulis serangkai karena kedua kata tersebut sudah dianggap satu kata. Contoh lainnya, disinilah, di tempat ini kami bertemu. Yang kedua, kita perlu mengkaji 2 tahun ke depan. Nah, ke depan, disinilah itu dipisah ya kata di-nya. Kami percaya kepadanya. Nah, kalau kata kepadanya ditulis serangkai. Selanjutnya, terakhir adalah tentang penulisan kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, Pak polisi menangkap si penipu itu. Si penipu ditulis terpisah ya, si dan penipu.
Kemudian yang kedua, cerita sang kancil sangat disenangi anak-anak. Nah, kata sang dipisah dari kata kancil, jadi sang kancil. Baik, untuk pembahasan kata saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.